Saya Bambang Prakuso. Saya hari ini akan membahas tentang ilmu yang kami ajarkan, yaitu The Secret of Manpower, ya, rahasia kekuatan pikiran. The Secret of Manpower adalah suatu ilmu bagaimana kita memahami pikiran kita, bagaimana cara memberdayakannya, bagaimana caranya kita mengetahui hukum-hukum pikiran sehingga kita bisa memprogram pikiran kita. Ilmu manpower menurut saya ya adalah induk dari semua ilmu tentang pikiran. Apakah itu psikologi, NLP, NAC, ya, hipnoterapi. Menurut para ahli, kita baru menggunakan 0,001% dari potensi pikiran kita. Itulah sebabnya mengapa André Ho mengatakan bahwa pemborosan yang paling besar di dunia ini adalah di kuburan. Karena kita mati, otaknya nggak dipakai, ya. Berapa banyak orang yang tahu tentang ilmu manpower? Berapa banyak orang yang bisa membangkitkan 10-20% dari kemampuan pikirannya? Nggak banyak, ya. Einstein aja katanya baru 15%. Habibie 5%. Berapalah kira-kira kita ini? Ya mungkin saja di bawah 1% tadi, ya. Nah, bagaimana cara memberdayakannya? Nah, sebenarnya abad 21 ini boleh disebut dengan abad otak manusia. Manusia telah menemukan bagaimana hebatnya kekuatan pikiran bawah sadar. Banyak hal-hal yang gaib yang dulu dianggap sebagai klinik atau suatu yang gaib yang tidak bisa dipecahkan dengan akal, sekarang bisa dipecahkan dengan akal. Dulu orang berpikir telepati itu adalah ilmu klinik, padahal telepati itu adalah ilmiah. Psikotransmitter atau subjective communication dulu dianggap ilmu gaib. Toh dipakai di Harvard University. Dulu hipnosis ditolak di ilmu kedokteran. Sekarang hipnosis adalah bagian dari ilmu kedokteran yang harus dipelajari oleh para dokter. Begitu juga para healer-healer harus belajar tentang hipnosis. Sir William Hamilton mengatakan, tidak ada yang agung di dunia ini kecuali manusia. Tidak ada yang agung di dalam diri manusia kecuali pikirannya. Jadi dengan pikiran kita bisa memprogram pikiran kita untuk menjadi sukses. Tanpa ilmu pikiran, kita bisa terprogram secara salah. Anda lihat di sekolah-sekolah agama misalnya, para pimpinannya melakukan pelecehan seksual, nggak tanggung-tanggung, bukan 1-2 orang, mungkin sampai 10 orang. Aduh, mengapa bisa terjadi? Kita lihat ada orang yang ngebom bunuh diri, ya, yang mengatakan dia akan masuk surga. Kita lihat bagaimana ada orang membunuh orang lainnya, merusak, menghancurkan misal sarana infrastruktur yang sudah dibangun dengan biaya triliunan dan waktu yang lama. Mengapa bisa terjadi? Manusia seperti binatang pada akhirnya. Ya karena dia salah program. Inilah yang akan dipelajari di manpower. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui otak kita. Kita tahu hukum pikiran, kita tahu cara kerja pikiran, dan kita tahu bagaimana caranya kita memprogram pikiran kita supaya benar. Bahwa orang sukses itu mengetahui cara kerja pikirannya. Mereka mengetahui hukum pikiran. Hukum pikiran ini banyak sekali. Salah satu di antara adalah the law of attraction, hukum gaya tarik. Apapun yang kita pikirkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ilmu pikiran akan membahas The Secret of Brain Power, rahasia kekuatan otak. Kita akan membahas tentang apa itu otak manusia, neuron, ya, cerebellum dan cerebellum, kemudian struktur otak manusia. Di sana ada otak reptil, ya, otak mamalia, dan otak cerdas. Nah, kemudian kita akan membahas juga otak kiri dan otak kanan. Nah, di dalam The Secret of Mind Power, ini pikiran ya, kita membahas tentang bawah sadar. Bawah sadar ini cukup unik ya, karena inilah pengendali manusia sesungguhnya. Para ahli mengatakan sekitar 15% itu adalah sadar kita. Yang 85% itu apa? Bawah sadar. Bawah sadar itu seperti mesin kapal. Sementara sadar itu adalah nakhoda. Jadi nakhoda yang membawa kemanapun, tapi kekuatannya ada di mesin. Kalau misalnya sang nakhoda salah program, atau dia berpikir mau menabrakkan kapal ini ke gunung es, ya bawah sadar ikut saja. Karena dia tidak melihat. Pikiran bawah sadar ini unik ya. Misalnya dia tidak bisa membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, bahkan tidak bisa membedakan antara fakta dan khayalan. Itulah sebabnya kenapa ada orang agamanya cukup bagus, terdidik dari kecil sampai besar, tapi mengapa dia memperkosa? Mengapa dia membunuh? Karena pikiran bawah sadar dia tidak bisa lagi membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk. Dia diajarkan mengenai kebaikan, tapi bawah sadarnya diberi kesempatan untuk menerima hal-hal yang buruk yang dia tidak pernah sadari. Tapi orang yang mengerti tentang ilmu pikiran, maka dia bisa memprogram pikirannya untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
Pikiran tidak bisa bedakan antara fakta dan khayalan. Nanti kita bahas. Apalagi yang kita bahas? Kita membahas tentang mental, mindset. 80% kesuksesan dan kegagalan kita ditentukan oleh mindset kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah mindsetnya kecuali dirinya sendiri. Bagaimana cara mengubah mindset kita? Salah satunya adalah ya kita belajar ilmu pikiran. Kalau kita belajar ilmu pikiran, nanti kita akan belajar tentang otak dan tentang sifat-sifat pikiran. Kalau saya membaginya ada 10, bahwa pikiran itu bekerja seperti orang buta, pikiran itu bekerja seperti Google, pikiran kita bekerja seperti sutradara, pikiran kita bekerja seperti Jin Aladin. Nah, itu ada 10 pokoknya. Itu kita bahas. Nah, sebenarnya pikiran ini seperti nuklir yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka kita bisa mencelakakan bukan diri kita sendiri ya, tapi juga orang lain. Tapi nuklir ini bisa kita jadikan hal yang positif, misalnya membangun peradaban manusia kalau di tangan orang yang benar. Nah, masalahnya bagaimana dengan kita? Mungkin di antara Anda pernah dengar istilah blok mental ya, sesuatu yang menghambat kita untuk maju. Nggak bisa, susah, payah, saya ini apalah gitu. Ini adalah blok mental atau penjara pikiran. Nah, kita akan belajar bagaimana melepaskan penjara pikiran ini. Banyak orang yang tidak bisa keluar dari sini. Kemudian be a winner. Jadi kita juga belajar tentang bagaimana caranya menjadi juara. Mengapa bangsa kita selalu kalah ya bertanding olahraga, seni dan lain-lain di luar negeri? Bola saja kita tidak pernah menang misalnya. Nah, ada hal yang kita lupakan bahwa kita punya otak sebetulnya yang bisa kita program. Kalau yang saya pelajari, beberapa atlet di luar negeri, negara-negara maju, mereka mempelajari tentang otak mereka dan bagaimana mereka memprogram pikiran mereka untuk menjadi mental juara. Coba bandingkan dengan bangsa kita. Kita hanya tahu tentang bagaimana melatih otot atau fisik, tapi kita tidak pernah melatih otak kita. Saya yakin kalau misalnya ilmu tentang mind power ini digunakan untuk atlet-atlet kita bisa juara. Kita bisa memprogram pikiran para atlet kita untuk menjadi juara, seperti halnya bagaimana orang-orang negara maju memprogram pikiran atlet-atlet mereka. Bukan hanya atlet ya, tapi juga para ilmuwan mereka. Kita jangankan memprogram, mengena pikiran aja kita tidak kenal bagaimana cara kerjanya. Jadi di sini kita akan belajar banyak tentang kita memahami pikiran kita, cara kerjanya, sifatnya, dan hukum pikiran ya, hukum pikiran yang saya kenalkan tadi adalah baru satu ya, the law of attraction. Bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk menarik hal-hal yang positif ke dalam diri kita, atau menolak pikiran-pikiran negatif yang datang pada kita. Kalau kita tidak punya ilmu tentang pikiran, kita tidak bisa menolak kehadiran pemikiran negatif, dan kita tidak bisa memelihara pikiran-pikiran kita yang positif untuk masa depan kita. Ilmu mind power ini agak beda dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain di Alpha Theta. Ya, misalnya baca cepat, ini perlu keseriusan dan lama ya. Mind mapping misalnya butuh keseriusan. Tapi kalau mind power ini kita banyak bermain-main dengan otak kita, dengan pikiran kita. Bagaimana kita misalnya bisa membuktikan bahwa mental itu bisa kita program. Kita bisa membuktikan bagaimana pikiran kita ini tidak bisa lepas dari penjara pikiran, dan kita bisa mengeluarkan Anda dari penjara pikiran. Kita juga bunyi ya, ada lagu-lagunya, ada dramanya, ada video-video yang betul-betul meyakinkan Anda bahwa otak manusia itu luar biasa. Kemudian ada lucu-lucunya ya, kemudian ada deklarasi, ada yang membuat kita menangis, kemudian ada hipnosisnya dan macam-macam ya. Jadi pengalaman kita, banyak orang yang betah ikut pelatihan ini. Waktunya 3 jam, mereka ingin lagi gitu ya. Nah, karena itu nanti kita akan mencoba pelatihan ini di sekolah-sekolah ya, karena banyak sekali ya murid-murid yang setelah pelatihan ini betul-betul menyadari kekeliruan mereka. Mereka sadar bagaimana mereka bisa mengubah pola pikir mereka. Saya banyak didatangin anak-anak ketika pelatihan ini di SD, di SMP. Mereka bilang, "Pak, kami ingin berubah. Kami baru tahu caranya mengubah pola pikir kita seperti ini." Semoga lah ya pelatihan ini bisa membantu para guru untuk menekan angka kenakalan remaja kita. Karena saya pikir ini guru-guru perlu paham, dan kalau bisa membantu kami juga ya, bagaimana mereka bisa memprogram pikiran anak didik mereka setiap hari ya, supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Salam Alpha Theta, siap berubah.